Angkanya, Putin. Ya Tuhan, angkanya. Angka-angka itu menunjukkan betapa mengerikannya invasi Rusia ke Ukraina karena lebih dari 4 tahun pertempuran berdampak besar pada Rusia yang tak pernah dibayangkan Putin. Angka-angka ini sangat brutal. Jumlah korban tewas sebenarnya dalam perang ini telah mengejutkan dunia dan mengguncang Putin hingga ke relung terdalamnya. Apa yang sedang diawasi Putin saat ini adalah perubahan besar-besaran terhadap apa yang membuat Rusia menjadi seperti sekarang, karena perangnya memperburuk krisis demografi yang sebenarnya sudah berlangsung lama. Tapi kematian. Jika Anda pikir Stalingrad berdarah, itu tidak sebanding dengan apa yang Putin lakukan pada rakyatnya di Ukraina. Dalam laporan tanggal 2 Juli, CNN memaparkan semuanya untuk dilihat dunia. Sejak Putin melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina pada Februari 2022, hingga 450.000 tentara Rusia telah tewas. Kami tidak membahas yang terluka atau menyerah. Ini jumlah tentara Rusia yang tewas di Ukraina. Rata-rata sekitar 110.000 orang tewas setiap tahun, lebih kurang. Jika Anda menambahkan korban lain seperti yang terluka atau ditangkap, angkanya makin buruk. Putin telah bertanggung jawab atas 1,4 juta korban dan terus bertambah di pihak Rusia, dengan perang tersebut menyebabkan Rusia dan Ukraina secara keseluruhan kehilangan lebih dari 2 juta orang. Itu kabar buruk lagi bagi Rusia. Kerugian Ukraina memang tragis, tetapi juga lebih kecil, bahkan kurang dari setengahnya, karena Ukraina telah kehilangan sedikit lebih dari 600.000 orang dibandingkan 1,4 juta orang Rusia. Bagi Rusia, data ini menyampaikan kisah sederhana. 1% dari seluruh populasi negara tewas, terluka atau ditawan demi perang yang masih jauh dari mencapai tujuan Putin menaklukkan Ukraina. Beberapa wilayah di Rusia merasakan kerugian ini lebih berat daripada yang lain, yang hanya menunjukkan kombinasi bias dan ketidakpedulian Putin. Permata mahkota Rusia, seperti Moskow dan Sankt Petersburg, telah dilindungi dari perang sejauh Putin bisa melindungi mereka. Keduanya tetap mengirim tentara, namun sebagian besar tentara Rusia yang bertempur dan tewas di Ukraina berasal dari daerah miskin dan wilayah dengan banyak kelompok etnis minoritas. Ada kisah tentang kota-kota di Rusia yang praktis terkuras habis, bukan karena Ukraina atau drone-nya, tapi karena ambisi Putin yang tak pernah puas akan tentara. The Guardian melaporkan pada Maret tentang desa tersebut mengikuti kisah Alina, wanita Rusia yang melakukan perjalanan dari Syktyvka ke kampung halamannya, Kachomia. Sekarang ketika saya keluar untuk berjalan-jalan, saya hampir tidak bertemu siapapun, kata Alina kepada media tersebut, seraya menambahkan. Selama 4 tahun terakhir, desa saya menjadi sepi. Para pria semuanya bertempur di Ukraina. Kachomia semula berpenduduk 700 orang. Desa itu kemungkinan besar tidak akan selamat dari perang Putin. Kisah ini terjadi di wilayah Rusia yang miskin dan terpencil, ketika Kremlin menawarkan uang besar kepada warga miskin yang tak pernah membayangkan penghasilan sebesar itu. Mereka hanya perlu mendaftar lalu mati di Ukraina. Karena jumlahnya makin besar, pendekatan ini pun tak lagi berhasil. Komunitas yang menjadi sasaran mesin perekrutan Rusia sejak invasi Putin sudah habis. Bahkan tawaran uang dalam jumlah fantastis yang memecahkan rekor pun tak cukup menarik orang sebanyak yang dibutuhkan Putin untuk perangnya. Media United 24 melaporkan bahwa perekrutan tentara sukarelawan Rusia menurun sepertiga pada Mei 2026 dibandingkan bulan yang sama tahun 2025. Beberapa unit Rusia di garis depan kini hanya terisi 30-40% dari kekuatan penuh. Ini bukan kejadian sekali saja. Rusia merekrut sekitar 27.000 tentara per bulan pada saat angka korban bulanannya telah melonjak jauh melampaui 30.000. Kami tidak punya orang di sini. Orang yang mau pergi demi uang sudah habis, kata seorang tentara Rusia yang tak disebutkan namanya. Pilihannya mobilisasi atau kehilangan muka. Putin sangat menghindari mobilisasi karena tahu protes keras akan terjadi. Namun kini pilihannya makin terbatas. Perang Ukraina sudah menjadi terlalu mahal untuk terus dijalani dengan pendekatan yang dipakai Kremlin saat ini. Kini, Rusia kehilangan 8 tentara untuk setiap satu korban Ukraina. Di sisi korban tewas, perkiraan 625.000 korban dari Ukraina mencakup 150.000 kematian. Rusia kehilangan 3 kali lebih banyak tentara tewas dan total korban lebih dari 2 kali lipat. Ini semua terlalu berat. Bahkan Stalingrad pun tidak separah ini bagi Rusia. Stalingrad adalah salah satu kampanye paling berdarah dalam sejarah Rusia. Banyak warga Rusia berduka atas banyaknya korban dalam pertempuran itu, namun juga memujinya sebagai contoh besar tekad Rusia mengalahkan musuh.
Britannica menyebut pertempuran ini salah satu yang terpenting di Perang Dunia Kedua. Ini juga bagian penting dari mitos perang patriotik besar yang sering dipakai Putin saat mencoba meyakinkan lebih banyak orang Rusia berkorban untuk invasinya. Stalingrad juga sangat bergarah. Pada akhir pertempuran, sebanyak 800.000 tentara poros tewas, terluka, atau ditangkap. Di pihak Soviet, sejarawan Rusia memperkirakan sekitar 1,1 juta tentara-tentara merah menjadi korban dalam pertempuran itu bersama dengan 40.000 warga sipil. Anda mungkin telah memperhatikan beberapa hal dari angka-angka ini. Kita akan mulai dengan yang paling jelas. 1,1 juta korban di Stalingrad, 300.000 lebih sedikit dari 1,4 juta korban yang telah diderita Rusia di Ukraina. Tapi lebih dari itu, jika Anda menambahkan 800.000 korban dari pihak poros ke 1,1 juta korban Soviet, Anda mendapatkan 1,19 juta, 100.000 lebih sedikit dari total korban perang Ukraina yang masih berlangsung. Secara resmi, Ukraina lebih buruk bagi Rusia daripada Stalingrad. Tentu saja, ada catatan penting untuk pernyataan ini. Pertempuran Stalingrad adalah satu pertempuran tunggal yang terjadi selama perang yang jauh lebih besar yang melanda seluruh dunia. Korban Rusia di Ukraina terjadi selama lebih dari 4 tahun pertempuran, jadi perbandingan ini tidak tepat. Namun, ada satu aspek perbandingan ini yang sangat buruk bagi Rusia, sehingga perang Ukraina bisa lebih merusak negara itu daripada Stalingrad. Selain angka, inilah yang membuat Ukraina lebih buruk bagi Rusia dibanding Stalingrad. Semuanya bermuara pada satu kata. Sebelum kami mengungkapkan kata tersebut dan membahas dampak kegagalan invasi Putin bagi Rusia, kami ingatkan Anda sedang menonton The Military Show. Jika Anda mendapatkan wawasan dari channel ini, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Jadi, kata penting itu adalah demografi. Kami akan berbohong jika kami mengklaim bahwa Stalingrad tidak menyebabkan beberapa masalah demografi bagi Rusia. Tentu saja itu terjadi. Lebih dari 1 juta korban dalam satu pertempuran, ditambah semua korban Rusia selama Perang Dunia Kedua, pasti berdampak besar. Dan itulah yang kita lihat. Wilayah Stalingrad mengalami penurunan populasi sekitar 0,5 juta orang akibat kombinasi korban jiwa, evakuasi, dan pendudukan, yang jumlahnya sekitar 1/4 dari seluruh populasi Stalingrad pada tahun 1940-an. Dampak masalah demografis ini meluas ke wilayah sekitar, tapi tetap cukup terlokalisasi. Rusia sendiri tidak menghadapi krisis demografis massal akibat kerugian besar di Stalingrad, namun kerugian di Ukraina berbeda. Bukan hanya sekarang melebihi Stalingrad, tetapi kerugian ini juga menjerumuskan seluruh Rusia semakin dalam ke dalam lubang hitam demografis yang sebenarnya sudah mereka alami sebelum perang dimulai dan kini menjadi tak terhindarkan karena keinginan bodoh Putin untuk terus melanjutkan invasinya. Situasi akan makin memburuk. Stalingrad telah usai, tapi perang di Ukraina masih berlangsung. Korban Rusia yang sudah 1,4 juta jiwa perlu ditambah kata dan terus bertambah. Bahkan, berdasarkan tingkat kerugian Rusia yang lebih dari 30.000 tentara per bulan, termasuk 39.490 korban hanya pada bulan Juni, jumlah korban Rusia akan mencapai sekitar 1,6 juta pada saat tahun 2026 berakhir. Putin bukan hanya bertanggung jawab atas jumlah korban yang lebih besar daripada di Stalingrad. Dia memperparah krisis demografi lama yang mungkin tak akan bisa dipulihkan Rusia. Krisis ini bukan hal baru. Sedini tahun 1976, seorang demografer Prancis bernama Emmanuel Todt sudah memprediksi bahwa apa yang sekarang kita lihat di Rusia akan terjadi. Ia mengklaim bahwa Uni Soviet yang masih merupakan monolit pada tahun 1970-an akan runtuh dalam 10 hingga 30 tahun ke depan. Keruntuhan itu terjadi di tengah rentang waktu yang diproyeksikan Todt dan memunculkan masalah lain yang juga disorot demografer. Meningkatnya angka kematian bayi di Uni Soviet, bertambahnya jumlah kasus bunuh diri, dan beberapa masalah lainnya, semuanya menunjukkan adanya sistem yang tidak berfungsi yang akan membawa kehancuran pada demografi Rusia di tahun-tahun mendatang. Sekali lagi, prediksi Todt terbukti benar. Pada tahun 1992, yaitu tahun setelah pembubaran Uni Soviet, populasi Rusia mulai mengalami pertumbuhan negatif, di mana jumlah orang yang meninggal melebihi jumlah kelahiran, bahkan setelah memperhitungkan peningkatan populasi akibat imigrasi. Itu adalah yang pertama kali terjadi di Rusia pada masa damai, dan hal tersebut menjadi awal dari krisis demografi yang hingga hari ini masih berlangsung lebih parah dari sebelumnya di Rusia. Pada tahun 1999, angka kelahiran di Rusia hanya 1,18 anak per wanita.
yang jelas tidak cukup untuk mengimbangi angka kematian di masa damai negara tersebut. Sekarang, Rusia menghadapi tantangan yang sama seperti yang dihadapi pada tahun 1992, yaitu terlalu banyak kematian dan tidak cukup kelahiran. Angka kelahiran di Rusia memang sedikit membaik sejak masa-masa buruk tahun 1990-an, tetapi masih jauh dari angka 2,1 kelahiran per wanita yang dibutuhkan untuk menjaga ukuran populasi tetap stabil. Meski membaik dibanding 1999, angka kelahiran di Rusia kembali turun dan sudah berlangsung 1 dekade. Tahun 2025 menjadi tahun ke-10 berturut-turut penurunan angka fertilitas, dengan rata-rata perempuan Rusia memiliki 1,374 anak per wanita. Ini tidak cukup untuk Rusia, bahkan di masa terbaik sekalipun. Apalagi sekarang setelah kita melihat begitu banyak kematian warga Rusia di Ukraina sejak Februari 2022. Inilah warisan sejati Putin dan alasan Ukraina kini jauh lebih merugikan Rusia daripada Stalingrad. Bukan hanya soal angka di permukaan, tapi dampak perang ini akan dirasakan oleh Rusia selama beberapa dekade ke depan. Putin sangat menyadari krisis demografi Rusia. Ia sudah menyadarinya sejak berkuasa tahun 2000. Pada dekade 2020-an saja, Presiden Rusia telah mencoba berbagai cara yang semakin putus asa untuk meyakinkan rakyat Rusia agar memiliki lebih banyak anak. Pada tahun 2020, Putin menjanjikan keringanan pajak bagi keluarga besar saat ia mencoba mendorong angka kelahiran Rusia dari 1,5 menjadi 1,7 per wanita. Negara kini menjanjikan pendanaan untuk ibu baru, yang sebelumnya hanya untuk keluarga dengan minimal 2 anak. Ada janji memberi makanan sekolah gratis. Tidak ada satu pun yang berhasil. Tapi Putin dan kroni-kroninya di Kremlin terus mencoba. Metodenya semakin aneh. Pekan ini ramai dibahas kampanye aneh, seperti spanduk merah muda di Moskow bertuliskan masih belum melahirkan, yang tampaknya bertujuan membuat wanita tanpa anak merasa bersalah agar segera punya anak. Kementerian Pendidikan Rusia secara terbuka menyatakan ingin menciptakan kondisi untuk hubungan romantis di sekolah, yang tampaknya merupakan program anti-abstinensi bagi anak-anak yang sebenarnya belum seharusnya memiliki anak. Pada bulan Februari lalu, Putin menyerukan kepada para pelaku bisnis di Rusia untuk mendorong karyawan mereka agar memiliki lebih banyak anak. Kita tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Memakai sarung tangan dan membimbing pria itu lebih baik jangan dipikirkan. Putin juga menyerukan agar keluarga dengan 3 anak pada usia 35 tahun menjadi hal normal di Rusia. Seolah-olah hanya dengan mengatakan itu bisa memicu lonjakan kelahiran di negara yang bermasalah dengan angka kelahiran sejak runtuhnya Uni Soviet. Upaya mengatasi masalah populasi Rusia bahkan disebut sebagai salah satu alasan Putin melancarkan perang di Ukraina. Bagaimanapun juga, jika operasi militer khusus Putin berhasil menaklukkan Ukraina dalam hitungan hari seperti yang seharusnya, menurut perhitungan Putin, itu berarti sekitar 40 juta orang akan ditambahkan ke populasi Rusia. Kita juga melihat bukti Putin memanfaatkan perang Ukraina untuk mengatasi masalah demografi Rusia. Dia pernah mengklaim bahwa orang Rusia dan Ukraina adalah satu bangsa untuk mendukung perangnya, lalu memanfaatkan klaim itu dengan memerintahkan tentaranya menculik anak-anak Ukraina ke Rusia. Dalam sebuah laporan pada Maret 2026, BBC mengungkapkan bahwa Ukraina melaporkan hampir 20.000 anak Ukraina telah secara ilegal dikirim ke Rusia melalui Belarus sejak perang dimulai. Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat ada 1.205 kasus yang telah dikonfirmasi dan menyatakan bahwa 80% dari anak-anak yang berhasil diidentifikasi belum dikembalikan. Inilah logika bengkok Putin. Mencuri anak-anak Ukraina untuk mengimbangi krisis demografi Rusia. Ironisnya, Putin tampaknya tidak menyadari bahwa perang yang ia mulai justru jadi alasan utama Rusia sulit pulih dari krisis ini. 1,4 juta korban dan 450.000 tewas adalah angka yang cukup jelas untuk disebutkan. Prajurit yang tewas tak dapat melanjutkan hidup atau punya anak lagi. Coba bayangkan Anda sebagai keluarga Rusia biasa sekarang. Apakah Anda ingin punya anak? Apakah Anda ingin melahirkan mereka di Rusia yang sedang berperang, di mana Putin sudah jelas-jelas terus mencari prajurit dan dia menghancurkan ekonomi Rusia demi membiayai perangnya? Tentu saja tidak. Bagi banyak orang Rusia, memiliki anak saat ini dianggap tidak realistis. Perang harus selesai, tapi kita tahu Putin terlalu gila untuk menghentikannya. Dia sudah terjebak karena kegagalannya menyerah di Ukraina. Bahkan jika itu berarti menciptakan Rusia baru di mana orang-orang ingin punya anak.
Jadi ketika kita melihat 1,4 juta korban Rusia di Ukraina, bukan hanya darah di medan perang atau keteguhan Rusia mengikuti strategi militer yang jelas-jelas tidak berhasil yang harus kita perhatikan. Yang perlu dilihat adalah kondisi Rusia setelah semua ini. Negara yang sudah dilanda krisis demografi dan kian memburuk setiap hari selama perang di Ukraina. Jumlah orang Rusia akan berkurang, tidak hanya sekarang, tapi juga dekade mendatang. Dampak ini jadi masalah besar bagi Putin. Dia tidak hanya kalah di Ukraina. Putin telah menempatkan Rusia dalam posisi yang sempurna untuk kehilangan wilayahnya sendiri kepada negara lain. Pada September 2025, Carnegie Endowment menyebut krisis demografi Rusia saat ini sebagai yang paling berbahaya sejauh ini. Mereka menyebut kurangnya imigrasi dibanding tahun-tahun sebelumnya sebagai alasan, karena Rusia tak lagi bisa memanipulasi angka populasi dengan menerima lebih banyak orang asing. Kuncinya adalah minimnya imigrasi penutur bahasa Rusia. Runtuhnya Uni Soviet menimbulkan masalah angka kelahiran, namun membuat jutaan penutur bahasa Rusia pulang ke tanah air. Lebih dari 1 juta orang berimigrasi ke Rusia hanya pada tahun 1994, sehingga menopang jumlah penduduk. Pada 2026, penutur bahasa Rusia yang ingin pindah ke Rusia sudah melakukannya. Itu penopang yang tak lagi bisa diandalkan Putin. Kurangnya atau terlalu banyak imigrasi sama-sama jadi masalah bagi Rusia. Kedengarannya paradoks, bukan? Tapi itu benar. Ketika populasi etnis Rusia menurun, imigran dari negara lain tidak hanya datang, tetapi mereka juga membuka jalan bagi Rusia untuk kehilangan wilayah, terutama di bagian timur jauh negara itu. Wilayah Rusia yang luas dulu jadi keunggulan militer, kini jadi kelemahan karena Putin terlalu fokus ke perang Ukraina. Menurut laporan bulan April dari Jamestown Foundation, Rusia sedang berusaha, namun benar-benar gagal, untuk melawan keruntuhan demografis di seluruh Siberia dan wilayah paling timurnya di Timur Jauh. Jumlah penduduk di Timur Jauh Rusia telah menurun sebesar 10% sejak Putin pertama kali menjadi presiden pada tahun 2000 dan diperkirakan akan menurun lagi sebesar 8% pada akhir tahun 2020-an, klaim yayasan tersebut. Timur Jauh kini ditinggalkan orang Rusia dan mulai dipenuhi orang-orang dari Tiongkok, negara yang dulu menyerahkan banyak wilayah ini kepada Rusia. Berdasarkan perjanjian Aigun tahun 1858 dan Konvensi Peking tahun 1860, Tiongkok menyerahkan lebih dari 1 juta kilometer persegi wilayah kepada Rusia, termasuk sebagian besar wilayah yang sekarang menjadi Timur Jauh Rusia. Banyak orang di Tiongkok merasa saatnya merebut kembali wilayah ini, sementara Rusia justru menguntungkan mereka. Pada tahun 2024, JS melaporkan bahwa Rusia telah mengizinkan Tiongkok mulai mengembangkan wilayah Timur Jauh Rusia, bahkan sampai mendirikan 2 zona ekonomi khusus untuk Tiongkok guna mendorong investasi ini. Putin melemahkan kendali Rusia atas wilayahnya dengan membuat negara sepenuhnya bergantung pada Tiongkok. Siberia mencakup 13,1 juta kilometer persegi wilayah Rusia, dan pertahanannya lemah setelah Putin menarik banyak orang untuk perang. Apakah Tiongkok bisa menginvasi? Itu mungkin terjadi meski tampak kecil kemungkinannya. Namun menurut The Hill, Tiongkok lebih mudah menguasai Siberia daripada Taiwan. Namun, invasi mungkin tak perlu dilakukan. Tiongkok bisa membuat Rusia makin bergantung pada Beijing untuk mendukung perang Putin sambil perlahan masuk ke Timur Jauh Rusia hingga wilayah itu tak bisa berfungsi dan kehilangan investasi jika Tiongkok mundur. Semacam pengambil alihan secara diam-diam, dan hal ini hanya mungkin terjadi karena krisis demografi yang dipercepat oleh Putin dengan perang gilanya di Ukraina. Putin tak bisa berbuat apa-apa soal ini. Mengakhiri perang Ukraina pun tak membantu. Populasi Rusia diyakini telah mencapai puncaknya sekitar 146 juta pada tahun 2020 dan sekarang berada dalam spiral penurunan yang tak terhindarkan selama beberapa dekade ke depan. Rusia kemungkinan akan kehilangan 300.000 orang setiap tahun hingga tahun 2050. Bisa lebih banyak lagi jika perang terus berlanjut. Sulit membayangkan Rusia pulih dalam 1 abad ke depan, kecuali terjadi perubahan besar di masyarakat yang mendorong orang ingin punya anak lagi. Perubahan itu tidak akan terjadi di bawah Putin. Kemungkinan besar itu juga tak akan berubah setelah Putin. Rusia sedang terjebak. Ketika kita melihat jumlah korban yang lebih besar daripada yang dialami Rusia di Stalingrad, sebenarnya kita melihat bola kristal berlumuran darah yang memberi gambaran masa depan Rusia. Menang atau kalah di Ukraina, Rusia akan menghadapi puluhan tahun krisis demografis di masa depan. Rencana menyelesaikan masalah dengan mencuri Ukraina tidak berjalan baik.
Di Crimea yang dianeksasi ilegal oleh Rusia pada 2014, kini terjadi eksodus massal. Ribuan orang Rusia berusaha keluar, bertolak belakang dengan tujuan Putin menyerap Ukraina ke Rusia. Anda ingin tahu mengapa penjajah Rusia terlibat dalam eksodus dari Crimea? Tonton video kami. Jika Anda suka video ini, tekan tombol berlangganan dan aktifkan notifikasi untuk melihat lebih banyak video tentang kejatuhan Rusia di Ukraina dan di bawah Putin. Terima kasih telah menonton.